BUMN sebagai salah satu pendorong ekonomi Indonesia saat ini mempunyai tantangan yang cukup besar. Tantangan-tantangan tersebut terutama dalam hal strategi perusahaan dan bagaimana menciptakan tata kelola yang baik bagi pengelolaan perusahaan. PwC Indonesia saat ini berkomitmen sebagai mitra BUMN membantu memberikan solusi dan juga membantu memberikan kontribusi bagaimana menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Salah satu hal yang kami kontribusikan adalah dengan menyelenggarakan Leadership Series event ini, di mana event ini kami harapkan bisa membantu memberikan sumbangan kontribusi dalam hal sharing pengalaman maupun sebagai media diskusi bagi praktisi BUMN, sehingga diharapkan nanti BUMN bisa tercipta value added yang besar, kemudian memberikan kontribusi yang signifikan kepada perekonomian Indonesia, mempunyai tata kelola pengelolaan perusahaan yang baik, dan dapat beroperasi secara sustainable dalam jangka waktu yang lama. Hal yang sangat bermanfaat buat kita, terutama di BUMN, tidak hanya karena kita bisa update tren atas perkembangan strategi yang dilakukan oleh perusahaan BUMN selama ini, tapi kita juga belajar banyak, serta introspeksi terkait kekurangan-kekurangan apa saja yang mungkin belum kita lakukan dan perlu kita lakukan ke depannya. Ada banyak topik ya sebenarnya yang disampaikan terkait dengan transformasi atau restrukturisasi di BUMN gitu ya, mulai dari mengenai parenting style yang disampaikan, juga terkait dengan bagaimana tata kelola terintegrasi gitu ya diimplementasikan di BUMN, juga tadi mengenai bagaimana post merger evaluation gitu ya yang harus dilakukan oleh BUMN. Sebagai BUMN kita memang butuh acara-acara seperti ini. Gunanya apa? Untuk kita juga sharing, untuk kita juga tahu sebenarnya untuk best practice-nya itu seperti apa, sehingga nantinya bisa kita gunakan untuk pengembangan di perusahaan kita sendiri. Kami sudah banyak bekerja sama dengan PwC. Kita melihat bahwa apa yang diberikan masukan ke Pelindo ini satu hal yang sangat berharga, dan terbukti kita berhasil menyelesaikan beberapa proyek yang terutama dalam konteks strategi perusahaan. Kita juga bisa semacam benchmark dengan perusahaan lain sejenis. Tentunya hal ini sangat relevan setelah kita beberapa tahun yang lalu mempersiapkan atau melakukan implementasi transformasi holding subholding. Saat ini sudah memasuki tahun kedua, tentunya apa yang telah dilakukan kemarin harus terus dilakukan evaluasi untuk men-tracking value creation, apa sih yang dihasilkan dari proses transformasi ini, dan journey ini nggak berhenti kemarin, tapi terus berjalan untuk kita melihat optimalisasinya. Memang kita butuhkan untuk pengembangan kita, karena kita juga butuh guidance, butuh masukan-masukan juga terkait dengan apa yang harus kita lakukan untuk memperkuat tata kelola terintegrasi yang ada di BRI. Pelindo pasca transformasi, terutama dalam pasca merger ini bisa lebih baik lagi dari sisi people, proses, dan teknologinya, dan juga ujungnya adalah peningkatan dari sisi finansial. Pasca merger ini adalah concernnya adalah masalah transformasi talent dan budaya. Kami pikir Pelindo kedepannya harapannya bisa lebih baik lagi mengembangkan talentnya, kemudian bisa baik dalam sisi kolaborasi dan juga berkoordinasi dengan perusahaan-perusahaan serta kementerian yang memang dalam konteks transformasi. Tentunya harapan ya bagi seluruh BUMN di Indonesia, kinerja operasionalnya terus meningkat, mencapai apa yang diharapkan gitu ya, sesuai dengan arahan juga hari ini dari Pak Hala Mansuri gitu ya, bagaimana gap antar BUMN ini juga semakin diperkecil, jadi semuanya tuh memiliki satu arah dan tujuan yang sama, terutama juga tadi mungkin harapan dari sisi bagaimana operasionalnya meningkat, dari sisi talent BUMN-nya juga, dari sisi culture, budaya kinerja, ways of working-nya juga boleh semakin meningkat. Harapan kami dengan adanya pasca transformasi ini menjadikan baik dari sisi operasional, bisnis itu semakin kuat. Misi value creation dari BUMN selain dicapai dengan transformasi operasional sesuai dengan topik Leadership Series hari ini, pada tahap selanjutnya perlu diikuti dengan inisiatif secara anorganik.
Kami telah melihat BUMN-BUMN yang sukses menciptakan nilai secara signifikan dengan mengelola proses merger dan akuisisi dengan baik, diawali dengan perencanaan dan originasi, dilanjutkan dengan eksekusi transaksi, dan akhirnya ditutup dengan program value creation pasca transaksi yang akan memberikan return on investment yang baik. Penerapan tata kelola terintegrasi merupakan salah satu strategic enablers dari proses transformasi yang dilakukan oleh BUMN, di mana penetapan tata kelola terintegrasi yang baik yang diselaraskan dengan strategi pengelolaan hubungan antara holding induk dan anak perusahaan, serta proses bisnis akan mendukung tercapainya strategi secara BUMN konglomerasi, terbentuknya sinergitas dan value creation sebagaimana diamatkan oleh Kementerian BUMN. 3 kata kunci yang kita bisa peroleh dari event ini. Pertama, sinergi, value creations, dan peningkatan kontribusi. 3 panel yang hadir saya kira memberikan suatu perspektif dan juga sharing session yang sangat berharga. Kita bicara mengenai optimisasi aset, optimisasi capital allocations, juga sumber daya dan talent yang sangat berguna bagi pengembangan BUMN nasional, peningkatan juga tentunya kontribusi kepada pendapatan dan juga laba, dan tentunya menjadi persyarat buat peningkatan yang berkelanjutan dan menjadikan iklim yang investasi bagi Indonesia yang lebih baik.